Dominus vobiscum. Renungan ini saya persiapkan di Pastoran Santa Teresia Sangatta, Tanjung Bara, Keuskupan Agung Samarinda. Terima kasih Romo Paulus Fae, Romo Andi Savio Mering, dan Romo Ian, semua dari Tarekat MSF Misionaris Keluarga Kudus, yang memberikan tumpangan pada saya secara luar biasa istimewa. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku mau bersyukur kepadamu, Tuhan, di antara bangsa-bangsa. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku, bangunlah, hai gambus dan kecapi. Mari kita membangunkan fajar. Tuhan, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih setiamu menjulang setinggi langit, dan kebenaranmu setinggi awan gemawan. Bangkitlah mengatasi langit, ya Allah, biarlah kemuliaan-Mu meliputi seluruh bumi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita baca Injil Yohanes bab 15 ayat 12 sampai 17. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan
yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil hari ini menarik karena apa? Kita diajak oleh Yesus untuk mengalami kasih yang istimewa. Pertama-tama kasih itu adalah kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya, kita yang telah mengalami kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus juga dipanggil untuk saling mengasihi di antara kita. Dan ini menjadi perintah yang definitif. Tuhan kita Yesus Kristus bersabda, "Inilah perintahku, hendaklah kamu saling mengasihi satu terhadap yang lain." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pertama-tama kita bersyukur karena apa? Kita diundang untuk mencintai seperti Yesus mencintai kita. Sekilas perintah baru untuk mencintai seperti yang Yesus lakukan mungkin tampak seperti tugas yang mustahil. Bagaimana kita manusia dengan segala kelemahan dan kedosaan kita bisa mampu mengasihi seperti Yesus Kristus yang bahkan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan untuk dosa-dosa kita. Siapa di antara kita yang siap mengorbankan nyawa demi sahabat-sahabatnya? Siapa di antara kita yang siap mengalami penderitaan atau penganiayaan meskipun kita tidak bersalah? Siapa di antara kita yang siap menderita demi sesama kita, bahkan menderita bagi mereka yang memusuhi kita? Jika kita melakukannya sendiri, tentu semua itu tampaknya mustahil. Namun, jika kita bersatu dengan Kristus dan dipenuhi dengan kasih karunia Roh Kudus, tak ada yang mustahil bagi kita. Kasih karunia yang dicurahkan oleh Bapa dan Putra, yaitu Roh Kudus yang memampukan kita untuk menghayati perutusan, mengasihi seperti Yesus mengasihi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ketika seseorang pernah melihat Bunda Teresa yang memancarkan kasih ilahi dalam kehidupannya, kita dapat menemukan bahwa ternyata mengasihi seperti Yesus mengasihi tidaklah mustahil. Faktanya, salah satunya Bunda Teresa di Kalkuta mampu melakukannya. Bunda Teresa membersihkan luka seorang penderita kusta. Mereka berkomentar bahwa mereka tidak akan melakukannya demi $1.000.000. Dan Bunda Teresa menoleh dan berkata, "Saya tidak akan melakukannya demi $1.000.000, tetapi saya akan melakukannya demi Kristus." Dengan kata-katanya yang sederhana, Bunda Teresa berkata, "Saya melihat Yesus dalam diri mereka yang sakit, yang sekarat, yang berada di tepi jalan, yang berada di tempat-tempat kumuh. Yesus hadir dalam diri mereka, dan saya
melihat Yesus dalam diri orang itu, saya melayani Yesus dalam diri orang itu. Orang ini menderita kusta atau penyakit lainnya, dan saya memandikannya, membersihkannya, mengasihinya. Sebab Kristus sudah lebih dahulu mengasihi saya, maka saya membalas kasih itu melalui mereka. Ini luar biasa istimewa. Selamat untuk panjenengan semua yang menjadi kerabat kerja Bunda Teresa Kalkuta. Jiwa panjenengan semua memancarkan kebenaran dan kasih, bahwa perintah Tuhan agar kita saling mengasihi bukan isapan jempol, bukan hal yang mustahil, tetapi dapat kita lakukan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sangat menarik bahwa Tuhan kita Yesus Kristus mengasihi kita, bahkan mengangkat martabat kita. Tuhan bersabda, kamu kupilih sebagai sahabat. Referensi tentang budak dalam Injil dapat dilihat sebagai referensi untuk perjanjian ulangan. Di kaki Gunung Sinai, Allah menawarkan perjanjian kekerabatan dan mengundang Israel untuk menjadi putra sulungnya. Kitab Keluaran bab 4 ayat 22. Israel dengan cepat melanggar perjanjian kekerabatan, dan itu diperbaharui melalui perjalanan 40 tahun di padang gurun, pembebasan dari Mesir menuju ke tanah terjanji. Tuhan kita Yesus Kristus menunjukkan kepada kita dibebaskan dari dosa, dan karena itu ditebus, diangkat, bukan lagi sebagai hamba, melainkan sebagai sahabat. Bahkan kita diangkat dari sebagai sahabat menjadi putri-putra Bapa. Inilah transformasi kasih yang kita alami berkat dan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita semua dipanggil untuk mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk mampu mengasihi seperti Kristus mengasihi kita, mengasihi sesama kita. Dalam Kristus, berkat Allah dicurahkan bagi kita. Satu hal yang kita mohon, agar kita dimampukan mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita, semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.